his son go unanswered. Come on, turn around. Oh, shit. Hello everybody, apa kabarnya? Saya ucapkan selamat datang di channel RV Film. Pada kesempatan ini saya akan merangkum sebuah film action, tapi kali ini akan sedikit berbeda karena dibumbui dengan adegan-adegan komedi, agar kalian para penonton tidak terlalu tegang menyaksikan filmnya. Karena jika tegang itu artinya kalian butuh pelampiasan, dan itu akan berbahaya bagi tetangga Anda. Oke, nggak usah terlalu lama, bagaimana keseruannya? Let's check it out. Di awal film kita diperlihatkan seseorang yang bernama Yuri nggak pakai boika dan seorang teman yang tak diketahui namanya. Mereka berdua diburu oleh beberapa orang. Sekedar info, Yuri merupakan anak orang Rusia yang kaya raya, namun kegemarannya dalam berjudi membuatnya terjerat hutang dengan seseorang yang bernama Ray. Dan sebagai tebusannya, Ray meminta kepada Yuri untuk mengambil sebuah koper yang entah apa isinya, namun nampak koper itu sangat berharga bagi Ray. Oh ya, ini adalah Ray. Dia merupakan seorang manipulator yang memiliki bisnis perjudian dan restoran dan merupakan tokoh antagonis dalam film ini. Yuri membuat Ray emosi karena koper yang dia bawakan bukanlah koper yang diinginkan oleh Ray. Alhasil, Yuri pun habis disiksa oleh anak buah Ray hingga Yuri menyerah dan memberitahu di mana lokasi koper asli itu. Namun hal itu tidak berarti baik untuk Yuri karena Ray tetap membunuh rekannya berikut juga dirinya. Karena Ray telah mengetahui di mana lokasi koper aslinya, kemudian Ray meminta kepada anak buahnya untuk menghubungi seseorang bernama Markus. Ini dia orangnya. Markus diketahui sangat ahli dalam hal seperti ini karena Markus merupakan mantan ekstrasi militer. Tak berselang lama, Markus pun tiba di tempat Ray. Mereka berdua berbincang nampak telah lama saling mengenal, namun hubungan mereka terlihat tidak didasari dengan sesuatu yang sehat. Hal itu dapat saya katakan karena Markus bersedia menerima tugas dari Ray dengan terpaksa karena Ray mengancam akan membahayakan keselamatan adiknya yang bernama Reina. For you. For her. Misi ini tergolong sulit karena koper itu berada di sebuah gedung yang dijaga ketat oleh orang-orang Rusia. Bahkan misi ini nampak seperti misi bunuh diri. Selain itu, jika Markus dapat menyelesaikan tugas ini dan kemudian mendapatkan koper yang asli yang dimaksud, maka Ray akan memberikan kebebasan untuk Markus dan juga adiknya. Kemudian, Markus pun pergi dengan sebuah mobil yang diberikan oleh Ray. Take the car out back. Scene berpindah ke beberapa orang detektif bernama Blake, Dobbs, dan juga Walsh. Mereka ditugaskan dalam penyelidikan kasus kematian teman Yuri yang dibuang di pinggir jalan. Kemudian setelah itu Blake dan Walsh pergi makan siang ke sebuah kafe. Dan terkejutnya Blake, dia bertemu Reina, adik Markus yang bekerja di kafe itu. Ternyata sebelumnya Blake dan Reina pernah memiliki hubungan sosial, hubungan spesial. Namun dengan alasan yang tak dijelaskan dalam film ini, hubungan mereka pun putus. I didn't leave you there. Kemudian scene berpindah lagi ke Markus yang berada di rumah temannya yang bernama Augie. Di sini, Markus meminta bantuan Augie untuk meretas sistem keamanan gedung, serta memantau dari kejauhan dan memberikan informasi kepada Markus dalam misi pencurian koper yang berada dalam brankas gedung itu. Could play in your favor, but could also lead to your death. Singkat saja, Markus pun telah berada di gedung tersebut. Satu persatu, Markus berhasil melumpuhkan penjaga dengan sangat mudah. Dengan dibantu Augie, akhirnya Markus berhasil mencuri koper itu yang berada dalam brankas. Dan ternyata, misi ini tidaklah sesulit dan seberbahaya seperti yang kita bayangkan. Alright, now grab the body, take him. Setelah berhasil mencuri koper itu, Markus menghubungi Ray. Namun Ray tak bisa menemui Markus secara langsung. Kemudian Ray meminta Markus untuk pergi ke sebuah gudang manekin. Dan nantinya akan ada seseorang yang akan menemui Markus di sana.
Tak butuh waktu lama, akhirnya orang suruhan Ray pun tiba. Ternyata itu adalah Dobbs. Kemudian Dobbs menodongkan senjata, lalu menyuruh Markus membuka bagasi mobilnya. Dan bang, Markus pun terkejut. Dalam bagasi mobil itu ternyata ada Yuri yang diikat dalam kondisi yang sangat sekarat. Dobbs menghubungi Blake untuk meminta bantuan dan kemudian Dobbs menembak mati Yuri. Di sini, Markus baru menyadari kalau dia telah dijebak oleh Ray. Safety's off, too. Tak berselang lama, Blake dan Walsh pun tiba di lokasi. Di sisi lain, Markus berhasil melumpuhkan Dobbs yang sudah tua renta itu. Kemudian, Markus melarikan diri dan dikejar oleh Blake. Markus sempat tertangkap oleh Blake, namun berkat keahlian bela dirinya yang diturunkan langsung oleh Aldi Tahir, Markus pun dapat merebut senjata Blake dan berusaha menjelaskan kalau dia telah dijebak oleh Ray dan Dobbs merupakan polisi yang korup. Namun Blake tetap bersikuku, tetap tak percaya. Kemudian Markus melepas senjatanya lalu pergi. Setelah Ray gagal menjebak Markus, akhirnya ia memerintahkan anak buahnya untuk menculik Reina. Dan Dobbs diperintahkan menemui Arkady, ayah Yuri, untuk menyampaikan bahwa anaknya dibunuh oleh Markus. Sehingga kini posisi Markus benar-benar tersudut. Markus telah mengetahui hal tersebut dari Ray sendiri yang menghubunginya dan mengatakan semua rencana busuknya untuk menjebak Markus. Your call. You set me up, you motherfucker. I mean, you're the one with Yuri's blood on your hand. Fuck. Markus kembali meminta pertolongan Augie untuk melacak lokasi di mana Ray menyekap adiknya. Kemudian Augie mengatakan bahwa Arkady telah menyewa 3 pembunuh bayaran yang profesional untuk membunuh Markus dan akan diberi imbalan sebanyak $2 juta jika berhasil membawa Markus hidup-hidup. Namun bagi saya pribadi, ketiga pembunuh bayaran tersebut tidaklah seseram seperti apa yang orang-orang ceritakan tentang pembunuh bayaran. This is gonna be a big payday for us. And topping. Markus terlihat pergi ke sebuah tempat pembuangan mobil bekas. Kali ini dia menemui temannya yang bernama Doc. Entah apa yang mereka rencanakan, tapi yang pastinya Markus menghubungi Blake untuk mengajaknya bertemu keesokan paginya di tempat itu. Markus memberitahu Blake bahwa Ray telah menculik adiknya dan Markus memiliki sesuatu yang paling diinginkan oleh Ray, yaitu adalah kopernya. You know it. Then prove it. Meet me tomorrow morning. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat Markus telah menunggu kedatangan Blake dan rekan-rekannya. Doc mengawasi melalui CCTV dari kejauhan. Terlihat juga pembunuh bayaran yang disewa oleh Arkady pun ada di sana. Akhirnya Blake, Walsh, Doc, Ambry, dan Wati pun telah tiba. Lalu Markus menyerahkan koper itu kepada Ambry dan Wati untuk dibawa dan diamankan di kantor polisi. Ray's obsessed with this case I got for him. Setelah Doc, Ambry, dan Wati pergi, tiba-tiba Markus dan Blake ditembak oleh pembunuh bayaran bernama Phoenix. Phoenix berhasil menangkap Markus dan akan membawanya hidup-hidup untuk Arkady. Namun tak semudah itu menangkap pemeran utama kita karena Markus berhasil melawan dan membunuh Phoenix. Di tempat lain, Doc yang membawa Ambry dan Wati ternyata diam-diam telah merencanakan untuk merampas koper itu bersama dengan anak buah andalan Ray. Dan alangkah terkejutnya kalian, ternyata Wati adalah salah satu kaki tangan Ray di kepolisian. Kemudian Wati membunuh Ambry dan mengambil kopernya lalu menembak Doc hingga sekarat. I got this. Kini terlihat Wati telah berada di markas Ray dan akan memberikan koper yang didambakan oleh Ray itu. Wati nampak sangat bahagia karena dia pikir sebentar lagi dia akan mendapatkan bayaran yang sangat besar atas koper itu. Tapi dia salah besar karena telah bekerja sama dengan orang yang sangat licik dan terbangsat di planet bumi ini. Ya, Ray membunuh Wati tanpa rasa terima kasih sedikit pun.
Scene berpindah lagi ke Marcus dan Blake. Nampak seorang pembunuh bayaran kedua bernama Rita berhasil menyandra Doc. Hal itu dia lakukan untuk mendapatkan Marcus. Namun saat Marcus dan Rita akan adu jotos, pembunuh bayaran ketiga bernama Rudy dan Rido melemparkan granat. Dan boom! Akhirnya mereka berempat terlibat perkelahian yang tidak terlalu seru itu. Karena keabsurdan dan kebegoan Rudy dan Rido, mereka berdua menabrak sebuah jebakan yang dipasang oleh Doc. Alhasil, mereka berdua tewas tanpa jasad. Kemudian Marcus berhasil melumpuhkan Rita dan membawanya ke rumah Doc. Setelah semua pembunuh bayaran Arkady berhasil dibereskan, lalu Marcus, Blake, dan Walsh hendak akan kembali ke kantor. Alangkah terkejutnya mereka, di tengah jalan mereka mendapati Doc yang tengah sekarat. Lalu Doc mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan memberitahu semua bukti kejahatan Ray telah ia simpan di sebuah plat nama di museum. Selain itu, ia juga memberitahu di mana Reina disekap. Tak lama setelah itu, Doc menghembuskan nafas terakhirnya. Kini Marcus telah berada di tempat di mana Reina disekap. Dengan brutalnya, Marcus berhasil membunuh semua penjaga tempat itu kemudian menyelamatkan Reina. Selang berapa saat saja dua anak buah Ray datang dan terjadilah pertarungan sengit di sebuah lorong sempit dan beruntungnya Reina berhasil kabur. Saat Marcus akan keluar dari tempat itu, Rita kembali muncul. Namun kali ini Marcus mengajaknya berdamai dan akan memberikan uang yang seharusnya Rita dapatkan dari membunuh Marcus tanpa harus ada yang dikorbankan. Karena Marcus telah memiliki bukti bahwa Ray yang membunuh Yuri bukanlah dirinya dan akan menjelaskan semua ini kepada Arkady. Singkat saja, Rita sepakat dan memberi waktu kepada Marcus selama 1 minggu. Hasn't worked out great for the others, or we can do it. Terlihat Marcus telah berada di tempat Arkady dengan percaya diri. Marcus memberikan sebuah rekaman yang membuktikan bahwa bukanlah dirinya yang membunuh anaknya, melainkan Ray. Lalu Marcus meminta namanya dibersihkan atas semua tuduhan pembunuhan dan meminta imbalan sebesar $2 juta yang dijanjikan oleh Arkady itu. I want my name cleared. Marcus membagi uang itu kepada Augie yang telah banyak membantunya dan juga Doc. Dan yang terakhir, ia memberikan $1 juta kepada Rita yang ternyata merupakan seorang ibu rumah tangga. Hadiah terbesar bagi saya dalam film ini, si bangsat Ray yang hanya ingin menang sendiri itu akhirnya ditangkap oleh Blake dan Walsh atas tuduhan penipuan, penculikan, dan juga pembunuhan. Saya pastikan Ray ini akan membusuk di penjara. Selain itu, dia juga pasti diburu oleh Arkady yang sudah pasti sangat-sangat ingin memasukkannya ke liang lahat. Dan tamat. Ada satu teka-teki dalam film ini, yaitu apa sebenarnya isi koper itu dan untuk apa Ray mengejar kopernya sampai harus mengorbankan banyak uang dan banyak nyawa. Tapi menurut saya itu mungkin trik dari sutradara untuk memberikan seperti rasa penasaran untuk menonton film ini. Saya mau ingatkan bagi teman-teman yang masih menonton sampai detik ini, saya sangat mengharapkan untuk kebaikan jarinya untuk ngeklik tombol subscribe. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.